Oke, saya akan jelaskan tutorial selanjutnya ya, tentang memindahkan objek berbeda arah ya. Berbeda arah itu maksudnya bisa ke kiri ke kanan atau atas ke bawah ya. Nah, untuk ke kiri ke kanan, kita sediakan dulu objeknya ya. Pertama kita buat objeknya dulu, misalnya objeknya itu adalah segitiga. Kemudian kita buat persegi ya. Nah, ini misalnya persegi. Oke. Sudah jadi. Nah, selanjutnya kita taruh di tengah-tengah ya. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita buat slider, misalnya A. Misalnya kita namain slider GS ya di sini. Di sini minimum 0. Di sini misalnya kita pakai 7 lah, 7 satuan. Encroachment-nya semakin kecil akan semakin halus. Kemudian animasinya kita pakai kecepatan 2. Ini pakai increasing ons ya. Untuk slidernya ini nggak masalah mau pakai horizontal atau tidak ya. Terus oke. Selanjutnya kita buat segmen ya, segmen given length ya. Berarti di sini kita klik namanya GS. Oke. Nah, berarti garisnya itu sudah diatur oleh slidernya ya. Nah, selanjutnya itu kita masukkan vektornya, kita buat vektornya. Nah, seperti ini. Kemudian cari translasi ya. Nah, kemudian klik objeknya, kemudian klik vektornya. Nah, udah berpindah ya, si perseginya udah pindah. Nah, sekarang bagaimana untuk memindahkan segitiganya? Jika langkahnya sama seperti persegi tadi, dia akan berpindah ke kanan gitu. Jadi kita kan maunya dia berpindah ke kiri. Jadinya itu caranya adalah menggunakan input ya, input barnya ya, atau input boxnya yang di bawah ya. Nah, di sini kita masukkan translasi. Nah, di sini ada pilihan ya. Cari translasi objek by vector ya. Di enter saja. Objeknya itu nama segitiganya apa? T1. Kemudian vektornya itu namanya adalah U ya. Makanya tadi itu kenapa algebranya kita harus gunakan objek tipe ya. Kalau di sini agak random dia ya. Kalau kita pakai layer itu sesuai layernya mana duluan yang dibuat. Kemudian ini konsi order ini nggak terurut. Nah, kita gunakan yang objek tipe. Jadi kita tahu objek tipe itu maksudnya mana yang termasuk titik atau poin, terus number gitu. Mana yang termasuk segi 4, mana yang termasuk garis, ini triangle-nya gitu. Nah, di sini masih ke kanan ya. Masih salah sintaknya tadi. Sintaknya itu harusnya translasi objek. Nah, objeknya itu kita tulis T1. Untuk vektornya itu kita gunakan negatif U. Kenapa negatif U? Karena kalau dia U itu kan positif, berarti searah sesuai dengan arah vektornya. Kalau kita tambahin dia negatif, berarti berlawanan arah sesuai vektornya. Kemudian di enter ya. Ah, di sini udah kelihatan tuh. Nah, udah jadian. Nah, jadi kalau kita hilangkan yang ini, objek ya. Jadi yang kelihatan hanya persegi dan segi empatnya itu berpindah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahin animasi apa tuh, bottom-bottomnya saja. Kita buat di sini apply. Itu start animation kurung GS ya. Oke, nah sudah jadi. Kemudian bottom selanjutnya kita buat untuk stopnya ya. Untuk reset dah, di sini saya pakai reset aja biar dia balik lagi ke awal. Itu start animation kurung GS, false tutup kurung. Kemudian GS-nya itu sama dengan 0.1. Tapi bukan 0, sama dengan 0 ya. Nah, sudah.
tinggal oke. Kemudian selanjutnya, nah objek di sini tinggal nggak usah ditampilkan aja ya. Nah, nggak usah ditampilkan aja. Oke, udah nggak kelihatan. Kita kalau apply ya jadinya seperti ini ya. Ini vektornya biar kita nggak usah diganti seperti ini. Oke, kalau kita reset ya balik lagi ya. Kalau mau lebih bagus ya kita boleh warnai di sini misalnya biru. Misalnya ini persegi panjang. Kita pakai warna merah ya. Jadi kalau warna biru saja biar saya akan jelaskan sedikit. Nah, media ini digunakan untuk misalnya bangun datar yang terdiri dari beberapa bangun datar gitu ya. Misalnya contohnya lingkaran dengan persegi, lingkaran dengan segitiga, lingkaran dengan setengah lingkaran dengan persegi panjang seperti itu. Nah, itu untuk membantu siswa bagaimana cara mengerjakan luasnya ya. Nah, di sini kalau kita seperti tampilan kayak gini tidak ada rumus luas bangun yang seperti ini. Tapi kalau kita bisa pisah, jelaskan ke mereka bahwa kita bisa pisah. Nah, misalnya kita pisah seperti ini. Jadi akan memudahkan siswa untuk mengerjakannya, bahwa yang bentuk awalnya tadi sebenarnya terdiri dari dua buah bangun, yaitu bangun segitiga dan bangun persegi. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menghitung luasnya, jadi luas persegi ditambah luas segitiga, atau luas segitiga ditambah luas persegi. Nah, untuk tutorial selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana memindahkan objek ke atas dan ke bawah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana memindahkan objek ke atas dan ke bawah. Nah, untuk memberi semangat kami untuk membuat video selanjutnya, mohon di-share, di-subscribe, kemudian di-like ya, kemudian ditonton, kemudian dipelajari, dipahami, kemudian dipraktekkan ya. Nah, untuk cara menginstal GeoGebra juga ada di video kami, tinggal dicari di kumpulan videonya. Untuk cara menginstalnya tinggal di download ya. Downloadnya itu gratis, tidak menggunakan tidak prabayar ya. Itu adalah open source ya, jadinya itu aplikasi ini adalah gratis. Nah, di sini kalau misalnya mau lebih bagus lagi tinggal dihilangkan algebranya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf ya. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.